Pernah gak sih ngerasa udah irit banget, makan di rumah terus, jarang banget belanja baju, skincare juga cuma beli yang penting-penting aja, tapi pas akhir bulan, waktu cek saldo ATM kok tetap segitu-gitu aja. Gak berkurang drastis sih, tapi gak nambah juga. Ternyata masalahnya bukan soal kamu hedon atau enggak, ada musuh dalam selimut yang namanya kebocoran halus. Di video ini, kita bakal bedah kenapa finansial kamu stuck di situ-situ aja. Padahal, kamu ngerasa udah hidup hemat. 1. Bocor halus dan pengeluaran kecil. Kita sering fokus menjaga pengeluaran besar, tapi abai sama yang kecil-kecil. Inilah si bocor halus. Coba absen. Jajan kopi kekinian, biaya admin bank, langganan aplikasi yang jarang dibuka, atau pesan antar makanan karena promo tanggung yang kalau dijumlahkan ternyata lumayan. Satu transaksi mungkin kelihatan sepele, cuma 10-20 ribu, tapi kalau dikumpulkan sebulan bisa jadi ratusan ribu sampai jutaan. Masalahnya bukan di nominalnya, tapi di kebiasaan. Kalau uang itu air, pengeluaran kecil ini adalah retakan pipa. Nggak bikin banjir seketika, tapi pelan-pelan bikin tangki kamu kosong melompong. 2. Frugal fetish. Terus kamu coba cara ekstrim, makan mie instan tiap hari, menahan diri nggak beli apa-apa. Minggu pertama sampai ketiga kamu disiplin banget, tapi pas masuk minggu keempat, mental kamu capek, kamu ngerasa butuh apresiasi diri. Akhirnya muncul kalimat sakti, aku butuh self reward, dan boom, uang yang kamu tabung susah payah selama 3 minggu habis dalam 1 malam buat belanja dan balas dendam deh. Inilah frugal fetish. Hemat tanpa strategi itu cuma bakal bikin kamu stres dan ujung-ujungnya saldo kamu balik ke titik nol lagi. 3. Tembok biaya hidup versus gaji stagnan. Tapi jujur aja, kadang masalahnya bukan cuma di diri kita. Ada tembok besar yang namanya inflasi. Biaya tempat tinggal naik, transportasi makin mahal, harga pangan meroket, belum lagi biaya kesehatan. Sementara itu, gaji kamu jalan di tempat. Akhirnya, meskipun kamu merasa nggak boros, daya beli kamu sebenarnya menurun. Kamu lari di tempat, sementara harga-harga di depan kamu lari maraton. Jadi ini bukan cuma soal disiplin, tapi soal struktur pemasukan yang memang harus dirombak. Kesimpulan dan solusi. The action plan. Pertama, audit finansial. Bukan cuma hemat, tapi efisien. Cek mutasi rekening, pangkas langganan enggak guna, dan catat setiap bocor halus tadi. Kedua, upgrade skill. Skill lama mungkin cuma cukup buat bertahan hidup. Untuk naik level, kamu butuh senjata baru, entah itu sertifikasi, belajar teknologi baru, atau kursus keahlian khusus. Ketiga, diversifikasi income. Jangan cuma bergantung sama satu keran gaji. Mulai coba freelance, jualan online, atau proyek sampingan. Cari keran cadangan sebelum keran utama seret. Keempat, mulai investasi. Bukan buat kaya mendadak, tapi buat melawan inflasi. Mulai dari nominal kecil, yang penting konsisten. Keuangan kamu gak bakal berubah cuma karena kamu berharap. Ia berubah karena keputusan kecil yang kamu ambil secara konsisten setiap hari. Rapikan sistemnya sekarang, maka masa depan kamu bakal mengikuti. Kalau bahasan ini relate sama kamu, tekan like dan share ke teman kamu yang lagi berjuang juga. Tulis di kolom komentar bagian mana yang paling pas banget sama kondisi kamu sekarang. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa.